Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9, ada saya Nazila, ada Dini Amelia, dan juga Siti Fatimah. Jadi dalam video ini kami akan menampilkan sedikit materi tentang penawaran. Selamat menonton! Masuk materi yang pertama, apa sih penawaran itu? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual pada harga tertentu. Hukum penawaran sendiri menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Ketika harga meningkat, produsen cenderung untuk memproduksi lebih banyak. Terdapat faktor yang mempengaruhi penawar. Yang pertama, ada biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dapat menurunkan penawaran barang atau jasa. Yang kedua, teknologi. Inovasi dalam teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Regulasi pemerintah dapat membatasi. Yang keempat, cuaca. Selanjutnya, masalah dalam penawaran. Yang pertama, fluktualisasi harga. Harga barang dapat berfluktualisasi secara drastis akibat perubahan dalam jumlah penawaran yang tersedia. Yang kedua, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, yaitu ketika penawaran tidak sesuai dengan permintaan, dapat menyebabkan surplus ataupun kekurangan. Yang ketiga, regulasi ketat. Kebijakan pemerintah dapat membatasi penawaran, serta mempengaruhi jumlah barang yang tersedia di pasar. Selanjutnya yaitu solusi untuk masalah penawaran, yaitu yang pertama, strategi peningkatan produksi. Ini dengan mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik untuk meningkatkan hasil. Yang kedua, diversifikasi produk, dengan mengembangkan berbagai jenis produk untuk mengurangi resiko. Yang ketiga, penggunaan teknologi modern, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang mendukung, dengan menerapkan kebijakan yang membantu petani seperti subsidi atau pelatihan terhadap petani. Selain itu, ada pun contoh penerapan penawaran. Yang pertama, pada tahun 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran, sehingga harga minyak goreng naik. Hal ini sudah sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa jumlah minyak goreng yang ditawarkan akan meningkat ketika harga minyak goreng tersebut meningkat. Yang kedua, pada tahun 2022 terjadi kelangkaan cabai di pasar akibat gagal panen karena cuaca ekstrim dan serangan hama, sehingga harga cabai naik. Hal ini juga sudah sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa jumlah cabai yang ditawarkan akan meningkat ketika harga cabai tersebut naik. Yang ketiga, pada bulan Februari 2025 terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg akibat pembatasan distribusi pengencer, sehingga harga gas LPG naik. Hal ini juga sudah sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa jumlah gas LPG 3 kg yang ditawarkan akan meningkat ketika harga gas LPG naik. Yang keempat, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan sapi dan kambing akan meningkat sehingga harga sapi dan kambing juga naik. Hal ini sudah sesuai dengan hukum penawaran bahwa jumlah sapi dan kambing yang ditawarkan akan meningkat ketika harga sapi dan kambing itu naik. Oke, untuk selanjutnya yaitu kurva penawaran. Nah, di sini ada contoh tabel penawaran. Di situ ada beberapa harga 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan jumlah yang ditawarkan setiap unit. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, di sini selanjutnya ada terdapat kurva dari tabel tersebut, yaitu kurvanya itu naik karena ketika harga naik, produsen terdorong untuk meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan karena mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun sebaliknya, saat harga turun, jumlah barang yang ditawarkan menurun karena potensi keuntungan menjadi lebih kecil. Kemudian kesimpulannya yaitu penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Nah, berdasarkan hukum penawaran ini tuh jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen cenderung ikut meningkat, dan sebaliknya jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga ikut turun dengan asumsi faktor-faktor lain.
Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan ini digambarkan dalam kurva penawaran yang umumnya berbentuk menanjak dari kiri ke bawah ke kanan atas. Penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tapi juga oleh faktor lain seperti biaya produksi, teknologi, pajak, dan subsidi, serta jumlah produsen di pasar. Perubahan harga akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor non-harga akan menyebabkan pergeseran seluruh kurva penawaran, baik ke kanan maupun ke kiri. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.